Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada ketinggian ini, Lo Sheng menyeduh 10 nafas. Selama proses ini, dia telah melihat dengan jelas lintasan titik cahaya biru. Setelah menilai pergerakan nafas berikutnya di bawah titik cahaya biru ini, cahaya di pupil Lo Sheng menyala dan tubuhnya tiba-tiba berkibar. Meskipun ledakan kekuatan di tubuh mendekati batasnya, kecepatannya tetap tidak lambat saat meluncur keluar seperti ini. Menurut penilaian Lo Sheng, dia harus 80% yakin dengan spirit ini. Adapun para prajurit di bawah, semuanya memiliki wajah yang sangat bersemangat. Benar saja, dia masih bisa mempertahankan kecepatan seperti itu. Orang ini benar-benar mesum. Nilai salah satu dari 3 artefak ini tidak dapat diukur. Anak ini menjadi makmur setelah memasuki istana surgawi Yanmuyo. Saat Lo Sheng menerkam ke arah titik cahaya biru dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Meskipun titik cahaya biru ini hanya melayang menurut aturan yang kacau, tetapi Lo Sheng memperkirakan kemungkinan lintasan melayang terakhirnya pada langkah berikutnya dan kemudian menunggu di sini selangkah lebih maju. Jadi Lo Sheng lebih dikatakan sudah mencapai tujuannya terlebih dahulu. Menunggu titik cahaya biru menerpa dirinya dan keduanya dengan cepat semakin dekat. Pada saat ini ada juga senyuman di wajah Lo Sheng dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih titik cahaya. Melihat titik cahaya itu berjarak kurang dari 1 tubuh dari tangan Lo Sheng. Sekitar 1 kaki jauhnya, titik cahaya biru itu sepertinya tiba-tiba merasakan bahaya di depannya. Dan tiba-tiba berhenti di udara. Melihat itu, senyuman Lo Sheng membeku di wajahnya. Dia menggetarkan gigi dan dalam sekejap kemudian dia berinisiatif untuk meraihnya. Tapi saat dia mengambil inisiatif untuk menangkapnya, titik cahaya biru sebenarnya bergerak mundur. Sekarang tidak hanya Lo Sheng yang linglung, tetapi bahkan para prajurit di seluruh aula senjata dewa pun tercengang. Dia tidak ingin bermain seperti ini, kan? Saya tidak pernah mendengar titik cahaya ini bisa kabur. Sama seperti sebelumnya, ketika Semang menangkap titik lampu merah, dia hanya kekurangan sedikit. Pada saat kritis ini, titik lampu merah benar-benar meninggalkan Semang. Namun semua orang juga tahu bahwa titik cahaya ini awalnya mengambang secara acak. Dan mereka hanya bisa menyalahkan kesialan Semang. Jika dia sedikit lebih baik, dia tidak akan gagal. Tapi masalahnya adalah performa titik cahaya biru tadi terlalu keterlaluan. Karena saat dia hendak mendekati Lo Sheng, dia tiba-tiba berhenti. Dan ketika Lo Sheng mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dia benar-benar melarikan diri. Jadi ini terlalu aneh. Namun Lo Sheng masih tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena dia tidak bisa terganggu dan berpikir terlalu banyak sekarang. Jika dia tidak menangkap ini, dia tidak berkecil hati, tetapi mencoba yang terbaik untuk menjaga tinggi badannya. Dia baru saja menerkam seperti ini, dan sosoknya telah turun 4 kaki. Tapi sekarang dia perlahan bangkit kembali, tapi wajahnya menjadi semakin jelek. Bagaimanapun dia harus mempertahankan kekuatannya melawan gravitasi yang begitu menakutkan. Dan hal ini juga sangat sulit bagi pejuang manapun. Tapi para prajurit di bawah tiba-tiba merasa tidak senang. Semua mata menatap lelaki tua beralis putih itu. Bahkan Semang memandang lelaki tua beralis putih itu dengan tatapan yang sama. Semang tentu saja tidak ingin mendapatkan penjelasan tentang Lo Sheng, tetapi dia hampir saja melepaskan artefak kelas 1 dari tangannya. Meskipun Semang mungkin mengerti di dalam hatinya bahwa dia mungkin benar-benar tidak beruntung pada saat itu.
Tetapi dengan mengambil sikap seperti itu, dia akan menyelamatkan mukanya. Lagi pula, semua orang mengira lelaki tua beralis putih itulah yang menyebabkan masalah, dan bukan karena dia kurang kekuatan. Melihat mata semua orang terfokus padanya, lelaki tua beralis putih itu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, dan diam-diam dia berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Sepertinya perilakunya agak terlalu palsu sekarang, sehingga menimbulkan kecurigaan di sini. Untuk menutupi rasa malunya, lelaki tua beralis putih itu berkata, "Seharusnya ada kebijaksanaan spiritual yang tersisa di senjata penguasa istana sebelumnya. Jika Anda ingin menangkap pedang ini, saya khawatir Anda membutuhkan banyak usaha dan kerja keras." "Oh, jadi begitu. Saya mengerti, ternyata saya memiliki kecerdasan spiritual. Hebat sekali." Meskipun para pejuang ini tidak berani meragukan lelaki tua beralis putih itu, tidak peduli ekspresi wajah mereka atau nada jawaban mereka, tidak ada tanda-tanda mempercayainya. Penipuan semacam ini sulit untuk dibodohi, bahkan oleh seorang anak kecil sekalipun. Faktanya, apakah Losen dapat memperoleh senjata dari mantan pemilik istana? Tidak ada hubungannya dengan para pejuang ini, tetapi Losen telah mencapai titik ini, dan semua orang diam-diam berharap Losen dapat berhasil. Jika tidak, mereka pasti akan merasa sedikit kecewa. Terlebih lagi jika Losen berhasil dalam tantangan tersebut, itu juga akan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Di masa depan, dia mungkin bisa mencapai kubah setinggi 20 kaki dan mendapatkan senjata dari penguasa istana sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak puas dengan lelaki tua beralis putih itu. Alhasil, ekspresi lelaki tua beralis putih itu menjadi semakin memalukan. Dia dianggap orang yang jujur, agak memalukan jika melakukan hal seperti itu. Jika dia mengatakan bahwa para prajurit di aula senjata dewa, siapapun yang menangkap pedang itu adalah miliknya. Tapi dia sebenarnya mengendalikan titik cahaya itu untuk berlarian. Jadi bukankah ini penipuan? Tapi dia tidak merasakan kasihan dengan senjatanya, dia hanya mengelola aula senjata dewa. Adapun di tangan siapa senjata itu jatuh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia benar-benar hanya ingin menguji Loseng. Dengan pelajaran pertama, Loseng jauh lebih berhati-hati dalam tembakan kedua. Tapi dia benar-benar menemukan bahwa titik cahaya biru ini sengaja menghindarinya, sehingga akan lebih sulit untuk menangkap benda ini. Pada saat ini, Loseng juga bergumam dalam hatinya. Sangat sulit untuk terbang setinggi ini. Titik cahaya biru ini juga akan berjalan dengan sendirinya. Namun meski menghadapi ini, Loseng tidak memilih untuk menyerah. Lagi pula di sepanjang jalan dia telah menghadapi pertempuran yang lebih sulit dari ini. Belum lagi tidak ada bahaya yang mengancam nyawa di aula senjata dewa. Jadi dia benar-benar mengarahkan seluruh energinya dan bergas menuju titik cahaya biru lagi. Segera kecepatan Loseng meningkat lagi, namun kecepatan titik cahaya biru tiba-tiba bertambah cepat. Pada saat ini, Loseng seperti elang mengejar burung kolibri yang selalu sangat cekatan. Namun karena gravitasi, kecepatan Loseng sangat berkurang. Selain itu, titik cahaya biru sangat lincah. Kedua pihak berkeliaran di langit-langit kubah beberapa kali, menatap tajam ke arah kubah. Melihat pemandangan ini, para prajurit di bawah semakin terdiam. Merupakan keajaiban bahwa Loseng bisa terbang hingga ketinggian 20 kaki. Sekarang dia masih melayang di ketinggian 20 kaki. Sementara mereka terkejut, mereka menjadi lebih marah pada lelaki tua beralis putih itu. Sebelumnya tidak ada yang berani mengatakan apapun pada awalnya, karena tidak ada yang ingin menyinggung perasaan lelaki tua beralis putih itu. Tetapi sekarang seseorang berbisik, "Ini terlalu tidak adil. Dia mengendalikan semua titik cahaya. Dengan cara ini tidak ada yang bisa mendapatkan satu senjata pun. Jadi istana surgawi Yenmyo mungkin akan menghasilkan banyak uang." Anda benar, bahkan tidak bisa mendapatkan 300 kio esensi jati untuk satu kesempatan.
Ayo, sebarkan berita ini kemana-mana agar semua orang tidak tertipu oleh aula senjata dewa ini. Ya, ini terlalu banyak. Suara diskusi orang-orang ini menjadi semakin keras dan suasana menjadi semakin intens. Di antara mereka beberapa prajurit berdiri dan berkata kepada lelaki tua beralis putih itu, "Tetua Yue, pernahkah Anda bermain?" "Ya, ini hanyalah masalah. Apakah Anda akan memberi saya senjata atau tidak? Kenapa repot-repot bermain trik di sini?" "Bocah di atas itu, turunlah, Anda tidak bisa mendapatkan senjata itu. Tetua Yue sedang mempermainkan Anda." Saat kerumunan mulai membuat keributan, lelaki tua beralis putih itu tidak bisa menahannya. Sebagian besar wajah lumayan memerah. Jika dipublikasikan, dia khawatir tidak ada yang akan datang ke aula senjata dewa ini untuk mengambil senjata di masa depan. Karena mereka baru saja menemukan bahwa titik cahaya biru ini berada di bawah kendalinya. Meskipun Losin tidak dapat menangkapnya, kekuatan fisik orang ini umumnya tidak luar biasa. Dia bersikeras untuk bertahan di ketinggian 20 kaki turun, tapi tingginya akan naik lagi. Jadi dia tidak dapat mengukur batas Losin sama sekali, kecuali dia mengubah gravitasi pola dewa dan mengikatkannya beberapa kali. Diperkirakan Loseng benar-benar tidak dapat mengatasinya, namun memodifikasi pola dewa adalah masalah yang merepotkan. Tepat ketika dia dikeluhkan oleh semua orang dan sedikit linglung, Loseng mengambil kesempatan untuk melewatinya. Lagi pula dia telah memperhatikan pergerakan di bawah dan dia juga tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia memanfaatkan kesempatan di depannya dengan bergegas menuju titik cahaya biru lagi. Sekarang dia hampir menghabiskan seluruh potensinya dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dia meraih titik cahaya biru dan kemudian jatuh dengan cepat ke bawah. Berdiri kokoh di tanah, di tangannya ada pedang tajam dengan panjang yang menakjubkan. Tetapi bahkan setelah Loseng mendapatkan pedangnya, para prajurit masih menolak untuk melepaskannya dan terus menyerang lelaki tua beralis putih itu sehingga adegan itu sepertinya di luar kendali. Sebelum Loseng sempat melihat artefak kelas 1 di tangannya, dia mendengar para prajurit terus-menerus menyerang lelaki tua beralis putih itu. Meskipun lelaki tua beralis putih ini juga merupakan sosok yang sangat senior, namun dia dikepung oleh begitu banyak pejuang generasi muda dan dia sendiri yang salah, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. "Apa yang Anda bicarakan?" Loseng datang dengan senyuman di wajahnya, melihat bahwa dia tidak memberikan penjelasan dan tampak sedikit malu di depan para junior ini. Lelaki tua beralis putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata kepada Loseng, "Itu salah saya sekarang. Saya tidak menginginkan Anda untuk mendapatkan pedang ini, tapi saya hanya juga ingin tahu tentang batasan Anda. Jadi saya mengendalikan titik cahaya ini. Anda akhirnya mengakuinya. Itu memang manipulatif. Anda benar-benar mengakui, jadi aula senjata dewa sebaiknya diganti namanya menjadi aula hati hitam. Saya tidak percaya lagi." Meskipun orang tua itu mengakuinya, bahkan mengaku salah, orang-orang ini masih agresif. Jadi lelaki tua beralis putih itu juga seperti sedang menunggangi seekor harimau. Loseng secara alami memahami bahwa titik cahaya biru dikendalikan oleh lelaki tua beralis putih. Tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan pedangnya. Dan Loseng percaya apa yang dikatakan lelaki tua itu. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah, itu hanya sedikit kelelahan saja." Lagi pula, jika lelaki tua beralis putih itu bersikeras untuk tidak membiarkan dirinya mengambilnya, Loseng mungkin benar-benar tidak bisa mendapatkan pedangnya. Sekarang pihak-pihak yang terlibat telah mengatakan demikian. Dengan rasa keadilan ini, itu juga menenangkan
kemarahan di hati mereka. Pada saat ini, semua orang melihat artefak kelas 1 di tangan Lo Sheng dengan ekspresi iri. Bahkan artefak kelas 1 biasa pun berada di luar jangkauan sebagian besar prajurit. Jika dilihat sekilas, tubuh pedang terbagi menjadi 2 lapisan. Inti di bagian dalam berwarna biru muda, sedangkan tepi luar badan pedang berwarna emas merah, seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Adapun orang tua itu, Lo Sheng tidak tahu bahwa dia sedang menguji di sini, dan kelompok prajurit ini telah membantunya. Lo Sheng tidak keberatan membiarkan mereka menghargainya untuk sementara waktu, dan kemudian dia memasukkan pedang panjang ke dalam tasnya dan meninggalkan aula senjata dewa. Mata Simon dingin menatap sosok Lo Sheng yang pergi, tetapi ada cipiran di sudut mulutnya. Semakin kuat senjata yang Anda miliki, semakin kuat pula diri Anda. Bakat Anda memang bagus, tapi kekuatan Anda tidak cukup untuk melindungi pedang itu. Menurut saya pedang ini hanya bisa bertahan di tangan Anda selama beberapa hari. Bagaimanapun, apakah itu Ling Yuntang atau Yan Yuntang, ada banyak pejuang berbakat yang menatap 3 senjata yang ditinggalkan oleh penguasa istana sebelumnya. Namun senjata ini terlalu sulit untuk diambil. Sejauh ini semua orang hanya bisa hidup dengan itu. Bahkan ada beberapa anak dari keluarga bangsawan yang ingin mengeluarkan banyak uang untuk membelinya dari aula senjata dewa. Tetapi istana surgawi Yeonmyo tidak pernah kekurangan uang. Jadi mengapa mereka peduli dengan Gyo esensi sejati? Betapapun tingginya harganya, mereka tidak akan menjualnya. Dengan cara ini, ketiga senjata ini telah dibenamkan di aula senjata dewa. Lo Sheng memang telah mengambilnya sekarang, tetapi dia ditakdirkan untuk menjadi sasaran banyak orang. Simang hanya ingin membuat publikasi besar dan diperkirakan akan ada banyak masalah pada Lo Sheng, sampai orang ini menyerahkan pedangnya. Faktanya, Simang tidak perlu mempublikasikan masalah ini sama sekali. 1 jam kemudian, berita bahwa orang baru telah mengambil pedang dewa Le Fang menyebar dengan liar ke seluruh istana surgawi Yeonmyo dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada awalnya, anak laki-laki ini lewat dalam lingkup Ling Yuntang. Bagaimanapun para prajurit yang menyaksikan Lo Sheng mengambil senjata, semuanya adalah prajurit dari Ling Yuntang. Namun tak lama kemudian anak laki-laki ini menyebarkannya Yan Yuntang. Apakah benar ada anak baru yang mengambil pedang Dewa Le Fang? Sulit dipercaya. Hei, saya membutuhkan pedang yang bagus. Pedang Dewa Le Fang ini seharusnya cocok untuk saya. Saya ingin tahu apakah anak laki-laki itu dapat berbicara dengan saya. Saya bisa membeli pedang ini dengan Gyo esensi sejati dan harga yang cukup membuat jantung anak ini berdebar kencang. Dalam hal ini, teriakan semacam muncul berkali-kali dalam 1 hari. Tentu saja Lo Sheng tidak tahu. Dia pergi mencari Yun Luo setelah meninggalkan aula senjata dewa. Karena dibandingkan dengan senjata di tangannya, Lo Sheng paling mengkhawatirkan Sun. Setelah meninggalkan aula senjata dewa, Lo Sheng berkeliaran beberapa kali, tetapi dia menjadi sedikit bingung. Dia sepertinya tidak tahu di mana Yun Luo berada. Setelah berpikir sejenak, dia membuka lipatan Gyo yang diberikan Yun Luo padanya. Slip Gyo itu berisi peta istana surgawi Yeonmyo. Namun, meskipun Lo Sheng memiliki peta, masalahnya adalah seluruh istana surgawi Yun Luo sangat besar. Apalagi arah tempat Yun Luo tidak ditandai di atasnya. Pergi ke tengah. Lo Sheng melengkungkan bibirnya dan berjalan langsung menuju pusat istana surgawi. Bagaimanapun istana surgawi Yeonmyo dibangun di atas pilar-pilar besar ini, dan areanya jelas tidak kecil. Dia berjalan melewati gedung-gedung itu dan segera dia muncul di depan aula utama. Seharusnya di sini. Ketika dia tiba di aula utama, Lo Sheng melangkah maju dan menaiki tangga untuk memasukinya. Namun saat dia melewati gerbang istana, kekuatan aneh mengeluarkannya.
Hah? Ekspresi keingintahuan muncul di wajah Loseng. Pada saat itulah seseorang keluar dari aula, tetapi itu adalah Suchan, pria yang berhidung bengkok, wakil kepala istana surga Yeonmyo yang pernah dia temui sebelumnya. Suchan memandang Loseng dengan dingin, kemudian dia memarahinya dengan dingin. Anda tidak bisa masuk ke istana Zhengxuan. Loseng tampak acuh tak acuh, kemudian dia berkata, "Saya mencari Yunluo." Wajah Suchan sedikit terkejut, tapi dia sangat aneh mengapa Loseng memanggil Yunluo dengan namanya. Namun karena pertemuan sebelumnya di tangga ruang depan, Suchan tidak menyukai Loseng dari lubuk hatinya, jadi dia berkata dengan dingin, "Yunluo tidak ada di sini, cepat pergi." Loseng mengangguk ringan dan mundur. Pada saat ini sesosok melayang tidak jauh dan Yunluo lah yang datang terlambat. Melihatnya, Loseng tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kabar Anda?" Ketika dia bertanya pada Yunluo, dia secara alami mengacu pada pertanyaan Sun. Yunluo tersenyum, mengangguk melirik ke arah Suchan di sebelahnya, dan kemudian bertanya, "Saya ingin tahu senjata apa yang Anda dapatkan dari Aula Senjata Dewa, sehingga membuat Tetua Yue datang langsung kepada saya." Suchan yang berada di sebelahnya mendengar ini dan berkata dengan nada menghina, "Orang kelas 3 menggunakan senjata kelas 3 kan?" Setelah dia selesai berbicara, dia akan masuk ke istana Zhengxuan, karena meskipun Loseng seorang kultivator mungkin bisa mendapatkan artefak kelas 3. Mungkin dengan keberuntungan yang lebih baik, dia bisa mendapatkan artefak kelas 2. Jadi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Loseng tersenyum sedikit, kemudian dia mengeluarkan pedang Dewa Angin Guntur langsung dari cincin Sumeru, dan kemudian berkata, "Saya mengerti." Namun kekuatan yang terkandung dalam pedang Dewa Lei Feng sungguh menakjubkan. Jadi meskipun Suchan membelakangi Loseng dan hendak masuki aula Zhengxuan, dia merasa seolah-olah ada cahaya pedang yang menusuk punggungnya. Lagi pula, dia juga sudah sangat dekat dengan penguasa alam, tapi bisa membuatnya merasa seperti ini. Kecuali jika itu adalah senjata ajaib yang sangat kuat. Senjata biasa tidak dapat membuatnya merasa seperti ini. Jadi meskipun Suchan sudah melangkah ke istana Zhengxuan, tetapi tiba-tiba berbalik. Matanya tertuju pada pedang di tangan Loseng. "Anda, pedang Dewa Li Feng?" Jelas, Suchan sangat familiar dengan pedang ini. Dia bahkan sudah menggunakannya cukup lama. Namun sebagai wakil kepala istana Yeonmyo Tianggong, dia hanya memenuhi syarat untuk menggunakannya, tetapi dia tidak bisa menganggapnya sebagai miliknya. Jelas, dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Loseng akan mendapatkan pedang ini, sehingga wajah Suchan dipenuhi warna yang luar biasa. Faktanya, bukan hanya Suchan yang terkejut, mata indah Yunluo juga penuh dengan keterkejutan. Ketika Tetua Yue membakar jimat transmisi untuknya, dia melakukan yang terbaik untuk memperbaiki jiwa Sun. Jadi, dia tidak banyak berkomunikasi dengan Tetua Yue. Awalnya, dia mengira Loseng telah mengambil artefak kelas 1 biasa, tapi Yunluo tidak pernah berpikir sama sekali bahwa Loseng benar-benar mengambil pedang Dewa Li Feng dari penguasa istana sebelumnya. Jadi Yunluo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Memikirkan hal ini, Loseng dalam ingatannya sepertinya selalu seperti ini, yang selalu penuh dengan kejutan. Tapi meskipun Yunluo terkejut, dia menyerap ingatan dua avatar Yunluo. Jadi meskipun Loseng mendapatkan pedang Dewa Li Feng, dia tidak terlalu terkejut. Ketika Tetua Yue membakar jimat transmisi untuknya, dia memang sangat tenang. Sepertinya Loseng bisa melakukan hal yang biasa, tapi Loseng masih melebihi ekspektasinya, dan yang didapatkannya bukanlah artefak kelas 1 biasa. Namun Suchan di pintu masuk istana berbeda. Dia awalnya memiliki prasangka buruk terhadap mereka yang naik dari alam bawah, karena dia tidak bisa berurusan dengan Yunluo. Dia tentu saja tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi. Tetapi bahkan jika dia tidak bertemu Loseng kali ini, berita bahwa Loseng mendapatkan pedang Dewa Li Feng akan tetap tersebar di telinganya.
Sebelumnya, dia hanya bisa menjamin pedang ini dan ini bukan pinjaman jangka panjang, tapi sekarang milik Lo Sheng. Dia hanyalah seorang anak laki-laki di alam hidup dan mati tingkat kelima. Dia harus masuk ke istana surgawi Yeonmyo kurang dari sehari. Jadi tingkat ketidakseimbangan dalam hati Suchan bisa dibayangkan. Jika Yonluo tidak ada di sini, dia mungkin akan menindas yang lemah dan merebut pedang dari tangan anak ini. Tapi meski begitu, sebagai wakil kepala istana, tidak realistis untuk benar-benar merebut pedang Lo Sheng. Karena itu akan terlalu memalukan. Jadi dia memelototi Lo Sheng dan pedang di tangannya. Sekarang dia bahkan membenci pedang itu, kemudian berbalik dan masuki istana Zheng Xuan. Selamat! Yonluo tersenyum tipis. Yonluo cukup senang melihat Suchan tertekan 2 kali berturut-turut. Lo Sheng mengangguk, tapi yang paling dia pedulikan tetaplah Sun. Melihat penampilan Lo Sheng, apa yang tidak dipahami Yonluo? Namun masalah ini tidak cocok untuk dibicarakan di sini, jadi dia membawa Lo Sheng ke aula lain. Kemudian Yonluo mengeluarkan kayu pemberi nutrisi jiwa di tangannya dan menyerahkannya kepada Lo Sheng. Setelah Lo Sheng mengambil alih kayu pemelihara jiwa ini, dia memeriksanya, dan dia merasa bahwa jiwa Sun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang jiwa Sun jauh lebih rendah daripada jiwa Lo Sheng, dan jelas itu masih ada cahaya keperakan samar permukaan jiwanya. Jiwanya adalah alam jiwa perak, seru Lo Sheng. Ketika kekuatan jiwa mencapai tingkat tertentu, berarti masuki alam jiwa juang. Hanya pada tingkat inilah jiwa dapat dikatakan kuat dan dapat membantu tubuh fisik dalam pertarungan. Sekarang jiwa Lo Sheng telah masuki alam jiwa Gyo, dan di atas alam jiwa Gyo adalah alam jiwa perak, yang juga biasa disebut jiwa perang perak. Yonluo mengangguk. Jiwanya awalnya berada di alam jiwa perak, tetapi sebelumnya hanya ada secercah sisa jiwa yang tersisa. Itu tidak dapat dipantulkan sama sekali. Sekarang saya telah memulihkan kekuatan jiwa tingkat ke-6 untuknya. Tapi, dia belum bangun. Lo Sheng bertanya. Mendengar perkataan Lo Sheng, wajah Yonluo menunjukkan ekspresi polos. Kemudian dia berkata, dia berpura-pura tertidur dan sepertinya tidak mau berbicara dengan saya. Meskipun hubungan antara klan Yoye dan klan manusia tidak bisa dikatakan bermusuhan, juga tidak bisa dikatakan sangat baik. Sebagai raja dari klan Yoye, Sun tidak diragukan lagi sangat arogan. Ketika Sun bertemu Yonluo di Menara Dosa, meskipun tidak ada permusuhan di antara keduanya, mereka tidak bisa disebut bersahabat. Sekarang Sun sangat terbantu oleh Yonluo, tapi dia menolak untuk bangun saat ini. Jadi Lo Sheng langsung mengerti. Bagaimanapun dia memahami sifat Sun. Tubuh Sun sebenarnya telah hancur, bahkan jiwanya juga hancur, dan hanya menyisakan sisa jiwa yang terakhir. Jadi bisa dikatakan hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun pada akhirnya dia menemaninya. Selama beberapa tahun terakhir, dia percaya pada diri sendiri. Jadi dia diam-diam menerima Yonluo yang memegang pohon pemelihara jiwa di tangannya. 1 jam berikutnya, Yonluo mengirim seseorang untuk membawa Lo Sheng dan menugaskan tempat tinggal sementara Lo Sheng. Istana surgawi Yeonmyo sangat besar dibagi menjadi beberapa area, dan karena Lo Sheng baru saja bergabung dengan istana surgawi, dia ditugaskan bersama para prajurit Ling Yuntang. Tapi bagaimanapun juga ini adalah tempat suci pelatihan inti aliansi. Itu hanya tempat tinggal seorang murid. Tapi dibuat dengan sangat indah, bahkan bisa dianggap sebagai istana kecil. Setelah bekerja sampai malam, Lo Sheng mengeluarkan sepotong kayu pemelihara jiwa. Ketika Lo Sheng baru saja memeriksa kayu yang membangkitkan jiwa, sebelum dia sempat melihat situasinya dengan jelas, dia merasakan jiwa Sun bergegas menuju Lo Sheng. Segera, dengan momentum jiwa sangat dahsyat, bahkan Lo Sheng yang memiliki alam jiwa Gyo tidak mampu menanggung dampaknya, yang membuat pikiran Lo Sheng sedikit kabur. Ketika Lo Sheng bereaksi, jiwa Sun sudah berdiri dengan tenang di depannya, menatapnya dengan tenang, namun jiwanya lebih penuh dan temperamennya lebih tajam. Anda bangun.
Loseng baru saja berbicara, tetapi jiwa Sun langsung masuk ke tubuh Loseng. Segera setelah itu, Loseng merasa bahwa dia secara aktif bergabung dengan roh pedangnya lagi. Faktanya, dalam kondisi Sun saat ini tidak perlu ada tubuh roh pedang. Dia berada di alam jiwa perak, dan kekuatan jiwanya saja sudah cukup untuk melawan banyak orang. Namun Loseng tidak menghentikan Sun untuk mengintegrasikan roh pedang, dan Sun sendiri mungkin punya alasan untuk melakukan hal itu. Setelah fusi, Sun muncul di luar tubuh Loseng, tetapi mengulurkan lengan rampingnya, mendekati Loseng dan memeluknya. Loseng tertegun sejenak dan kemudian bertanya dengan bingung, "Mengapa Anda begitu terburu-buru untuk mengintegrasikan roh pedang?" "Karena saya bisa memeluk Anda seperti ini." Nada bicara Sun selalu dingin dan serius, merendahkan, tapi kali ini juga ada sedikit nada main-main. Loseng tiba-tiba menyadari bahwa meskipun tubuh roh pedang bukanlah tubuh dari daging dan darah, dia lebih dapat disentuh daripada tubuh jiwa. Setelah sekian lama, Sun Sai mundur 2 langkah dan melayang di udara lagi. Kemudian dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Terima kasih." Loseng menggelengkan kepalanya. "Seharusnya saya yang berterima kasih pada Anda. Jiwa Anda hancur karena saya." Sun berkedip, berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Anda tidak bisa mengatakan itu." "Mengapa?" Loseng bertanya. "Anda sangat penting bagi saya, bahkan jika jiwa saya hancur total, Anda akan membalaskan dendam saya. Tapi jika Anda mati, saya khawatir tidak akan ada harapan bagi saya," kata Sun dengan tenang. Jelas, tidak ada yang salah dengan pernyataan Sun. Sebagai roh pedang Loseng, bahkan jika Loseng mati, dia dapat mengeluarkan jiwanya untuk terus hidup. Tetapi, dia tetaplah jiwa yang mengembara, bahkan jika dia dapat terus hidup di tempat lain. Mustahil baginya untuk membalas dendam dan mengembalikan posisinya sebagai raja dalam kehidupan ini. Tapi dia sangat yakin bahwa mengikuti Loseng cepat atau lambat hari balas dendam akan datang. Dan ini adalah kepercayaan Sun pada Loseng. Selain Loseng, dia tidak memiliki siapapun yang dia percaya sekarang. Jadi meskipun dia dulu memiliki niat baik dan menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki 60% jiwanya, dia tetap tidak mau menghadapinya. Jadi kepercayaan semacam ini bisa dibilang agak paranoid, tapi dia tahu bahwa itu bukanlah hal yang salah untuk dilakukan. Dia memandang Loseng beberapa kali, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. "Anda hanya berada di alam hidup dan mati tingkat kelima, dan Anda telah naik ke alam atas dengan bebas." Kenaikan bebas melalui saluran kenaikan adalah aturan abadi. Sun belum pernah mendengar tentang seorang pejuang yang dapat naik dengan bebas sebelum alam laut dewa. Loseng menggelengkan kepalanya. "Saya naik dengan bebas melalui saluran kenaikan." Lalu, wajah Sun menunjukkan rasa ingin tahu. Loseng tersenyum sedikit. Bagaimanapun Sun sudah lama tertidur, jadi dia memberitahu Sun kerajaan dewa dan kelompoknya, serta apa yang terjadi selanjutnya, dari awal hingga akhir. Pada saat yang sama, sekitar 30.000 alam jauhnya dari istana surgawi Yeonmyo, seorang wanita menawan mengenakan jubah kuning angsa berdiri di depan sebuah patung, dan matanya penuh kebencian. Wanita menawan ini bukan dari ras manusia, tapi dia memiliki sosok sempurna yang tak tertandingi oleh wanita manusia. Perbedaan terbesarnya adalah sepasang telinga lancip. Dia memiliki 2 konflik langsung dengan Loseng, dan dia adalah raja hukuman dari klan Yoye. Di istananya juga terdapat 3 patung raja lain. Selama ini dia memperhatikan patung Sun, raja pembantaian. Dia tahu bahwa Sun berada di ambang kematian. Meskipun area tersebut stabil selama periode ini, patungnya masih suram dan tanpa harapan. Tampaknya jiwa Sun akan mati kapan saja, dan dia menantikan hari ini. Tapi hari ini, cahaya merah di patung Sun benar-benar memancarkan cahaya merah yang menyilaukan.
Bahkan cahaya merah itu menampakkan aura pembunuhan yang membara. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.